Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsyanda Andini dengan NIM C0D022035. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian laporan proyek. Laporan proyek adalah dokumen tertulis yang menyajikan informasi rinci tentang kemajuan dan perkembangan suatu proyek. Laporan ini mencakup berbagai aspek proyek, termasuk pencapaian, kendala, risiko, penggunaan sumber daya, anggaran, dan lainnya. Laporan proyek berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi antara tim proyek, manajemen, dan semua pihak yang terlibat dalam proyek. Kemudian, tujuan laporan proyek. Laporan proyek bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana proyek berjalan, apakah progresnya sesuai dengan rencana, dan apa yang telah dicapai dalam suatu periode waktu tertentu. Selain itu, laporan ini juga membantu dalam mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek, sehingga langkah-langkah pencegahan dapat diambil. Laporan proyek seringkali memuat metrik kinerja kunci, Key Performance Indicator atau KPIs, yang membantu dalam mengevaluasi pencapaian tujuan proyek dan memutuskan apakah perlu adanya perubahan atau penyesuaian dalam rencana proyek. Kemudian manfaat dari laporan proyek, yaitu yang pertama memantau kemajuan proyek, yang kedua mengidentifikasi risiko, yang ketiga mengambil keputusan yang tepat, dan yang keempat komunikasi yang efektif. Jenis-jenis laporan proyek. Yang pertama itu laporan kemajuan harian. Laporan harian adalah laporan yang disusun setiap hari yang mencakup detail aktivitas yang telah dilakukan selama hari tersebut serta progres proyek secara umum. Laporan ini membantu para pihak yang terlibat untuk dapat memahami perkembangan harian proyek, memantau pencapaian target, dan mengidentifikasi kendala yang mungkin timbul dalam waktu singkat. Yang kedua itu laporan mingguan. Laporan mingguan merangkum semua kejadian dan perkembangan dalam proyek selama seminggu terakhir, termasuk pencapaian, kendala, dan proyeksi ke depan. Laporan mingguan memberikan manajer proyek pandangan lebih komprehensif tentang perkembangan proyek dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada laporan harian. Yang ketiga, laporan bulanan. Laporan bulanan mencakup informasi selama 1 bulan terakhir, termasuk progres, anggaran, penggunaan sumber daya, dan tantangan yang dihadapi. Laporan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pencapaian proyek selama periode bulanannya, memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi tren jangka panjang. Yang keempat, laporan status eksekutif. Laporan ini disiapkan khusus untuk eksekutif dan manajemen tingkat atas, biasanya berisi ringkasan tingkat tinggi tentang status proyek dan dampaknya pada tujuan bisnis. Tujuan dari laporan status eksekutif adalah memberikan pandangan eksekutif yang singkat dan fokus sehingga mereka dapat membuat keputusan strategis terkait proyek. Yang kelima, laporan kinerja keuangan. Laporan kinerja keuangan memusatkan perhatian pada aspek keuangan proyek, termasuk anggaran, biaya, pengeluaran, dan sumber pendanaan. Laporan ini memungkinkan manajer proyek untuk memantau pengelolaan keuangan proyek dan memastikan ketaatan anggaran. Yang keenam, laporan risiko. Laporan risiko mengidentifikasi risiko-risiko yang ada dalam proyek dan tindakan yang telah diambil untuk memastikan risiko tersebut. Laporan risiko membantu manajer proyek dalam memahami tingkat risiko proyek dan strategi mitigasi yang diterapkan. Kemudian, cara membuat laporan proyek. Yang pertama, identifikasi kebutuhan seluruh pihak proyek. Tentukan siapa yang akan menjadi pembaca laporan proyek Anda. Pihak dengan kebutuhan yang berbeda mungkin memerlukan informasi yang berbeda. Yang kedua, pilih format yang sesuai. Format laporan proyek dapat berbeda-beda, tergantung pada proyek dan audiensnya. Pastikan format yang Anda pilih sesuai dengan kebutuhan seluruh pihak. Yang ketiga, pilih metrik yang relevan. Identifikasi metrik atau indikator kinerja kunci yang akan Anda sertakan dalam laporan. Ini dapat mencakup progres fisik, anggaran, waktu, dan lainnya. Yang keempat, kumpulkan data. Kumpulkan data dari berbagai sumber termasuk anggota tim proyek, catatan pertemuan, dan perangkat lunak manajemen proyek.
Yang kelima, analisis data. Analisis data yang Anda kumpulkan untuk mengidentifikasi tren, masalah, atau peluang. Hasil analisis ini akan menjadi inti laporan proyek Anda. Yang keenam, penyusunan laporan. Susunan laporan proyek dengan mengikuti struktur yang telah Anda tentukan sebelumnya. Pastikan untuk mencakup ringkasan eksekutif, metrik utama, tren, dan rekomendasi. Yang ketujuh, review dan koreksi. Sebelum mengirimkan laporan, lakukan review dan perbaikan untuk memastikan keakuratannya. Pastikan tata bahasa dan ejaan dalam laporan benar. Yang kedelapan, distribusi laporan. Terakhir, bagikan laporan kepada seluruh pihak yang ditentukan. Pastikan laporan sampai ke tangan yang tepat dalam waktu yang sesuai. Kemudian, template untuk membuat laporan proyek. Penggunaan template dapat sangat memudahkan proses penulisan laporan proyek. Beberapa elemen umum dalam template laporan proyek meliputi: yang pertama, judul laporan; yang kedua, ringkasan eksekutif; yang ketiga, tentang proyek; yang keempat, tujuan dan ruang lingkup; yang kelima, progres fisik; yang keenam, kinerja anggaran; yang ketujuh, pengelolaan risiko; yang kedelapan, rekomendasi; yang kesembilan, tautan ke dokumen pendukung; dan yang kesepuluh, contoh laporan proyek. Baiklah, cuman itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.